Saat teduh selesai. Tok di pintumu, ku datang dan mengetok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga kami dari tidur malam kami. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami pada minggu pagi hari ini. Urapi kami dengan kasih setiamu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Bapa berkati kami, supaya kami bisa duduk tenang, duduk manis mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia mendengar. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 22 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nah adik-adik, teman kita akan membacakan ayat Alkitab ini buat kita semuanya. Halo teman-teman, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu
baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka itu aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Sekian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Nah, adik-adik tentu pasti sudah mendengar cerita tentang Paulus yang dulunya ia bernama Saulus. Di sana Saulus. Nah, adik-adik, Saulus itu dia sangat membenci pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Bahkan dia sering menganiaya pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dia juga tidak segan-segan untuk membunuh pengikut Tuhan Yesus loh. Sendiri dengan melawanku. Siapakah kau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi Tuhan Yesus punya cara sendiri supaya Saulus bertobat, dan akhirnya Saulus bertobat dan ia juga mengganti namanya menjadi Paulus. Perlihatkan kepadamu. Paulus ini mau memberitakan firman Tuhan. Ia berani bersaksi menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Walaupun terkadang Paulus itu dibenci karena dia memberitakan firman Tuhan, karena dia bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Dia kadang dibenci, dia tidak disukai orang, bahkan ia dipenjara karena dia memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, Rasul Paulus tetap setia melakukan pekerjaannya, tugasnya memberitakan firman Tuhan walaupun banyak sekali tantangan, walaupun ia dibenci dan tidak disukai, ia tetap setia mau melakukannya. Nah adik-adik, mau nggak kita seperti Rasul Paulus yang tetap setia mau memberitakan firman Tuhan, bersaksi bagi Tuhan Yesus? Adik-adik mau nggak? Kira-kira mau nggak ya? Mau dong ya, harus mau ya, kakak juga mau. Gimana ya caranya Kak Fani? Kita aja masih kecil. Mau khotbah di atas mimbar kayak Pak Pendeta. Pak Pendeta itu sekolah dulu baru bisa naik di atas mimbar. Kita aja masih sekolah, belum bisa ngapa-ngapain. Gimana ya caranya? Oh, gampang sekali. Kita bisa bersaksi tentang firman Tuhan lewat perkataan kita dan tingkah laku kita di rumah sehari-hari. Kita harus menunjukkan sikap sebagai anak Tuhan, melakukan hal yang baik, tidak melawan mama papa, tidak berkata bohong, tidak berkata kotor. Nah adik-adik bisa kan? Harus bisa. Nah adik-adik mau lihat contoh bagaimana cara kita bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan? Duduk yang manis, kita dengarkan ya. Teman-teman, kalian masih ingat nggak pelayan perempuan Naaman? Iya betul, walaupun dia hanya seorang pelayan, dia tidak takut loh untuk menceritakan tentang Tuhan kepada Naaman. Nah, dia aja seberani itu. Kira-kira kita bisa seberani itu juga nggak ya? Misalnya nih, seperti... Aduh, oh ini anak yang super genius itu. Yang mana? Makanya jangan so pinter. Lain kali kalau kita minta jawaban dikasih. Awas lu. Tahu nih. Awas lu lain kali ya nggak kasih jawaban. Teman-teman, kita harus berlaku baik kepada semua orang, bahkan sama orang yang jahat sama kita. Tuhan aja sayang sama kita, apapun keadaannya. Woi, tinggal satu lagi nih orang, weh, kita bisa boya nih. Oh iya. Oh, tuh, aduh, aku kena. Weh, tuh, musuh tuh. Udah, aku finish. Satu lagi, gue kena. Satu lagi, udah.
salah loh. Keren kan? Teman-teman, namanya juga permainan, ada menang, ada yang kalah. Perlu kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, makan pakai mulut, berdoa pakai mulut. Masa kita menggunakan mulut untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor? Ya juga ya. Kita ngapain ya marah-marah cuma karena game doang? Game doang. Yang nggak nyata gitu. Gara-gara game kita bisa jadi gila loh ya. Maaf. Teman-teman, hari ini Bu Septi tidak masuk karena sakit. Jadi, tes hari ini dibatalkan. Bro, kita gak jadi ujian nih. Yo, men, damai sejahtera hari ini. Biar guru killer. Tapi teman-teman, kayak ada yang salah deh. Masa Miss Septi lagi sakit, malah kita ketawain gini? Iya sih, ini juga ya. Miss Septi pasti senang misalnya kita kunjungin dan doain. Betul. Mungkin kalau kita semua sepakat untuk berdoa untuk Miss Septi, pasti Miss Septi cepat sembuh. Emangnya Miss sakit apa sih? Lagi sakit perut nih, Dek. Terus, tesnya kapan, Miss? Kalian belajar dulu ya, minggu depan kita tes ya. Miss, kami doain ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati Miss supaya cepat sembuh Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus membagikan firman Tuhan kepada sekitar kita. Bukan hanya lewat omongan aja, tapi juga lewat sikap kita sehari-hari. Nah, sudah tahu kan gimana cara memberitakan firman Tuhan? Sederhana kan? Bisa kita lakukan setiap hari, bisa kita lakukan di mana saja kita berada. Nggak harus kayak Pak Pendeta di khotbah di atas mimbar kan? Tapi di mana saja bisa kita lakukan. Yang penting adik-adik mau dulu, mau memberitakan firman Tuhan, mau bersaksi tentang kemurahan Tuhan Yesus. Nah, mulai minggu ini kita semua berjanji ya, harus menjadi saksi Tuhan Yesus yang melakukan firman Tuhan Yesus juga tentunya. Nah, adik-adik, sekian dulu cerita Kak Fani minggu hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami sudah beribadah dengan sukacita hari ini. Tuhan, seperti firman-Mu tadi, ajarkan adik-adik kami untuk takut akan Tuhan, untuk selalu menjalankan firman-Mu sekalipun mereka masih kecil ya Bapak. Kami berdoa untuk adik-adik kami dalam proses belajar mengajarnya di sekolah Tuhan, baik yang sudah pertemuan tatap muka maupun masih bersekolah di rumah. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Ajarkan adik-adik kami untuk dapat dengar-dengaran dengan orang dewasa yang berada di sekitar mereka Tuhan, baik mama, papa, om, tante, oma, opa maupun kakak yang menjaga mereka di rumah. Berkati tumbuh kembang mereka Tuhan, biarlah mereka terus mengenal Tuhan, semakin beriman, semakin takut akan Tuhan, semakin menjadi anak yang baik dan menjadi contoh bagi sekeliling mereka. Berkati juga orang tua mereka ya Bapa dalam mendidik mereka, dalam usaha dan pekerjaan orang tua mereka Tuhan yang boleh memberkati, dan juga terutama biarlah orang tua kami ini memiliki hikmat untuk mendidik adik-adik kami. Kami berdoa untuk semua kakak layan sekolah minggu PKPA Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati usaha kami, pekerjaan kami. Biarlah kami dapat berkarya, dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja kami, GBIB Immanuel ya Tuhan, untuk Bapak Pendeta, untuk para majelis, presbiter, untuk komisi-komisi, petugas gereja, pekerja gereja, dan juga sampai ke koster dan satpam Tuhan. Kiranya Kau boleh memberkati kerja layan kami,
sehingga kami dapat bekerja melayani Tuhan dengan kondisi yang sukacita, dengan hati yang penuh, dengan rasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami. Tuhan tolong berkati Bapak Presiden kami, Tuhan berikan damai sejahtera, berikan nikmat pengetahuan dalam memimpin negara ini. Semua pemimpin dari tingkat atas sampai yang terbawah, Tuhan yang boleh memberkati, terutama dalam masa penanganan COVID-19 ini. Berkatilah ya Tuhan, sehingga setiap keputusan Bapak Presiden kami adalah keputusan yang terbaik untuk semua masyarakat ya Bapak. Tuhan berkati juga om tante dokter yang serta perawat yang ada di rumah-rumah sakit. Biarlah mereka dapat merawat pasien dengan baik, dan Tuhan yang boleh memberikan rasa sukacita dalam pekerjaan mereka, termasuk TNI Polri yang boleh mengawal semua proses vaksinasi ya Bapak. Biarlah kami juga sebagai masyarakat kami dapat saling mendukung dalam proses vaksinasi ini. Tuhan Yesus, selama kami beribadah, kami melakukan dosa, ampunilah dosa kami ya Bapa. Demikianlah doa kami yang tidak sempurna ini yang kami panjatkan melalui Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jenuh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati agar menjadi persembahan yang harum dan manis di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan buat firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Hari ini ada pengumuman penting loh teman-teman. Pelkat PAGPIB Immanuel Medan akan mengadakan program gerakan 100 celengan. Melihat kondisi COVID-19 saat ini, kita diajak untuk saling menolong teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sesuai dengan ayat Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gerakan 100 celengan ini akan dimulai dari bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021. Untuk informasi selengkapnya, teman-teman dapat menghubungi kontak person berikut ini.